Shalom, salam jumpa kembali dalam program Renungan Suluh Injil, edisi Selasa, 29 April 2025. Firman Tuhan bagi kita terambil dari Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai ayat 14. Nas renungan kita berbunyi, lalu murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Tema renungan kita, siapakah murid yang dikasihi Yesus? Saudara terkasih, Injil Yohanes menyebutkan murid yang dikasihi Yesus sebanyak 5 kali. Dalam Yohanes 13 ayat 23, 19 ayat 26, 20 ayat 2, 21 ayat 7 dan 20. Siapakah yang dimaksudkan oleh Yohanes? Jika kita terpilih di antara sejumlah orang untuk menjadi orang yang dekat dengan seseorang yang berpengaruh, betapa senang hati kita. Bagaimana dengan murid yang dimaksudkan? Poin pertama renungan kita, di pasal terakhir Injil Yohanes dikatakan, dialah murid yang bersaksi tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya. Itu berarti murid yang dikasihi Yesus adalah sang penulis Injil ini, yakni Rasul Yohanes. Ketika Yohanes mengatakan murid yang dikasihi Yesus, tidak berarti murid lain tidak atau kurang dikasihi Yesus. Injil Yohanes sendiri sering mengatakan Yesus mengasihi para murid, bahkan mengasihi sampai pada kesudahannya. Ada orang-orang lain yang juga dikasihi Yesus, misalnya Lazarus, Maria, dan Marta. Dengan demikian, Yohanes tidak bermaksud mengklaim bahwa hanya dia seorang diri yang dikasihi Yesus. Poin kedua, Yohanes sangat dekat dengan Simon Petrus dan Yakobus. Mereka selalu ada bersama Yesus. Tetapi saat Injil ini ditulis, Yakobus sudah meninggal, dibunuh oleh Herodes. Yohanes adalah saksi mata pelayanan Yesus sejak awal sampai naik ke surga. Dengan menyebut dirinya adalah murid yang dikasihi Yesus, Yohanes menyatakan identitas dirinya bukanlah ditentukan oleh nama dan berbagai atributnya. Yohanes mengidentifikasi dirinya dikasihi karena hal itu membuat seluruh hidupnya terkendali dan ada dalam kontrol Kristus. Dialah yang mengenali Yesus pertama kali ketika Yesus menjumpai mereka di pantai Danau Galilea. Kasih Kristus membuat Yohanes mengenal Kristus. Pengenalan Yohanes kepada Yesus membuat para murid lain pun sadar dan mengenal Yesus. Di tepi Danau Galilea itu, Yesus menampakkan diri kepada para murid yang sudah kembali beraktivitas sebagai nelayan. Yesus menunggu dan menyiapkan jamuan untuk mereka. Betapa bahagia dapat merayakan kembali persekutuan perjamuan bersama Kristus. Saudara terkasih, hal terpenting dari identitas kita bukanlah nama kita, melainkan kita dikasihi dan dikenal oleh Yesus Kristus, Sang Guru dan Tuhan kita. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.